Assalamualaikum sahabat Cahaya Cerita. Selamat datang di channel Cahaya Cerita, tempat kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Bulan Sabit Kilauan. Aulia baru berusia 20 tahun, namun hidup sudah mengajarkannya arti perjuangan sejak lama. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, ia sudah bangun di kontrakan kecilnya di pinggiran kota. Kontrakan itu sempit, hanya terdiri dari satu kamar, dapur seadanya, dan atap seng yang sering bocor ketika hujan deras. Meski begitu, bagi Aulia dan adiknya, Arif yang masih berusia 8 tahun, tempat itu adalah surga kecil yang mereka sebut rumah. Setelah ibunya meninggal dan ayahnya pergi entah kemana, Aulia menjadi tulang punggung keluarga. Ia tidak sempat melanjutkan sekolah, meski sebenarnya ia bercita-cita menjadi perawat. Kehidupan memaksanya memilih jalan lain, bekerja sebagai cleaning service di sebuah rumah sakit mewah yang gedungnya menjulang angkuh di tengah kota. Dengan seragam sederhana dan sepatu lusuh yang selalu dipakai setiap hari, Aulia berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit menuju halte, lalu menumpang angkot dengan senyum pasrah. Di rumah sakit itu, Aulia dikenal sebagai gadis yang rajin dan tekun. Ia selalu mengerjakan pekerjaannya dengan hati-hati, mengepel lantai, membersihkan kamar pasien, hingga membuang sampah medis. Baginya, semua itu bukan sekadar pekerjaan, melainkan ladang pahala. Ia percaya, kebersihan juga bagian dari ibadah. Namun, tidak semua orang menghargai ketulusannya. Beberapa perawat sering memandang rendah, bahkan mengejek. "Kenapa sih kamu rajin banget? Kamu cuma cleaning service, bukan suster," celetuk salah satu perawat muda sambil tertawa. Aulia hanya tersenyum. Hatinya sudah kebal dengan cibiran. Ia tahu, merendahkan orang lain tidak akan membuat seseorang lebih mulia. Setiap kali merasa lelah, Aulia hanya perlu mengingat wajah ceria adiknya, Arif, yang menunggunya pulang di sore hari. Anak itu selalu menyambut dengan pelukan hangat dan cerita polos tentang sekolahnya. Itu sudah cukup menjadi penghiburan dan alasan kuat bagi Aulia untuk bertahan. Hari itu, rutinitas Aulia sedikit berbeda. Atas perintah atasannya, ia diminta membersihkan salah satu kamar VIP yang jarang disentuh cleaning service biasa. "Aulia, mulai besok kamu ditugaskan di kamar pasien VIP lantai 9. Jangan macam-macam, ya. Itu pasien istimewa," kata kepala bagian kebersihan dengan nada serius. Aulia mengangguk sopan, meski dalam hati ada rasa gugup. Kamar VIP berarti ruangan pasien orang kaya, yang tentu saja berbeda dengan kamar biasa. Ia khawatir tidak bisa melakukannya dengan benar. Tetapi ia meyakinkan dirinya sendiri, selama aku bekerja dengan jujur dan tulus, semua pasti baik-baik saja. Malam itu, sebelum tidur, Aulia sempat menatap adiknya yang sudah terlelap. Ia membisikkan doa pelan. "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk terus bekerja demi Arif. Jangan biarkan aku menyerah." Ia tidak pernah menyangka, tugas sederhana yang terlihat sepele itu, hanya membersihkan sebuah kamar, akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah perubahan yang kelak bukan hanya mengangkat dirinya dari kesulitan, tetapi juga mempertemukannya dengan takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, dengan langkah hati-hati, Aulia menaiki lift menuju lantai 9, lantai yang terkenal paling mewah di rumah sakit tersebut. Tidak semua orang bisa bebas keluar masuk ke sana. Hanya pasien dengan status sosial tinggi yang dirawat di ruang-ruang khusus itu. Aulia menggenggam erat ember kecil berisi alat pembersih, sementara hatinya berdebar kencang. Begitu pintu lift terbuka, aroma berbeda langsung menyeruak. Lantai ini jauh lebih tenang, seakan terpisah dari hiruk-pikuk rumah sakit biasa. Karpet tebal menutupi lantai, lampu kristal bergantung di langit-langit, dan setiap kamar dilengkapi pintu kayu mahal dengan nomor timbul berlapis emas. Aulia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Ia tahu, satu kesalahan saja bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Kepala perawat menyambutnya dengan pandangan tajam. "Ingat, jangan banyak bicara. Kamu hanya bersihkan ruangan. Jangan ganggu pasien," ujarnya ketus.
Aulia mengangguk, lalu perlahan membuka pintu kamar bernomor 912, ruangan yang akan menjadi rutinitas barunya. Begitu pintu terbuka, matanya langsung tertuju pada sosok wanita parubaya yang terbaring lemah di ranjang khusus. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan hampir seluruh tubuhnya dikelilingi kabel, selang, serta mesin monitor yang berbunyi pelan. Wanita itu adalah Nyonya Yasmin, seorang pengusaha sukses, pemilik perusahaan besar yang namanya sering muncul di berita bisnis. Namun kini, sosok itu tampak rapuh, seolah hanya tinggal bayangan dari kebesaran masa lalunya. Sudah lebih dari setahun Nyonya Yasmin lumpuh akibat kecelakaan mobil. Dokter sudah mencoba berbagai terapi, namun hasilnya nihil. Banyak yang berbisik bahwa ia tidak akan pernah pulih. Bahkan keluarganya sendiri mulai kehilangan harapan, lebih sibuk mengurus bisnis dan warisan daripada merawatnya dengan sepenuh hati. Aulia berdiri terpaku sejenak. Ada perasaan iba yang menyelinap di hatinya. Ia bisa merasakan betapa sepinya wanita itu, meski terbaring di ruangan super mewah. Baginya, yang lebih menyakitkan bukanlah penyakit, melainkan kesepian yang tidak terlihat oleh mata. Sementara itu, perawat yang masuk bersamanya hanya sibuk mengganti cairan infus dan mencatat angka di monitor tanpa sedikit pun menatap wajah pasien. Bahkan ada yang berbisik, "Untuk apa repot? Toh, beliau tidak sadar apa-apa." Ucapan itu membuat hati Aulia perih. Ia tidak percaya seseorang yang masih bernapas tidak bisa merasakan apa-apa. Dengan langkah pelan, Aulia mulai bekerja. Ia menyapu lantai, merapikan tirai, membersihkan debu di meja samping ranjang, lalu mendekat ke sisi pasien. Tanpa ragu, ia menundukkan kepala dan berbisik lembut. "Assalamualaikum, Nyonya. Saya Aulia, petugas kebersihan yang ditugaskan di sini. Izinkan saya bereskan kamar agar ibu lebih nyaman." "Ya." Tidak ada jawaban, hanya bunyi mesin monitor yang terus berdetak. Namun Aulia merasa seolah wanita itu mendengarnya. Ia merapikan selimut, lalu dengan hati-hati menata bunga di vas agar kamar tidak terasa suram. Baginya, semua orang pantas diperlakukan dengan hormat, siapapun mereka. Dalam diam, Aulia menatap wajah pucat itu dan bergumam dalam hati, "Ya Allah, meski aku bukan siapa-siapa, izinkan aku membawa sedikit kenyamanan untuknya. Setidaknya agar beliau tahu masih ada orang yang peduli." Sejak hari itu, kamar 912 tidak lagi hanya sekadar ruang kerja bagi Aulia. Tanpa ia sadari, kamar itu akan menjadi saksi perjalanan luar biasa yang kelak mengubah jalan hidupnya dan membuka pintu takdir yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya, Aulia mulai terbiasa dengan rutinitas barunya di kamar 912. Setiap pagi ia masuk dengan senyum, meski yang disapanya hanya tubuh lemah seorang wanita yang tidak bisa membalas. Namun, Aulia tidak pernah merasa berbicara pada orang yang benar-benar tak sadar. Baginya, sekecil apapun, pasien tetap manusia yang bisa merasakan kasih sayang. Setiap kali menyapu atau mengepel lantai, bibir Aulia bergetar lirih melafalkan doa-doa pendek. Doa itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Nyonya Yasmin yang terbaring kaku di ranjang. Ia teringat ibunya yang dulu selalu berpesan, "Kalau melihat orang sakit, jangan cuma kasihan, kirimkan doa." Doa itu ringan, tapi bisa jadi penguat yang luar biasa. Selain membersihkan ruangan, Aulia punya kebiasaan kecil yang tidak diketahui siapapun. Ketika ia mengganti sprei atau merapikan selimut, ia diam-diam mengusap lembut tangan Nyonya Yasmin. Sentuhan itu sederhana, namun tulus, seakan ia sedang merawat ibunya sendiri. Sesekali ia bahkan menepuk pelan kaki sang pasien sambil berkata, "Semoga cepat sehat ya, Bu." Hari itu, seperti biasa, Aulia sedang sibuk menyapu lantai. Ia menunduk, lalu tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dari sudut mata Nyonya Yasmin, tampak setitik air yang jatuh perlahan. Air mata. Aulia spontan terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendekat, memastikan apa yang dilihatnya bukan sekadar bayangan. Benar, air mata itu menetes, membasahi pipi pucat Nyonya Yasmin. "Ya Allah," bisik Aulia, suaranya bergetar. "Ibu,
Ibu bisa mendengar saya?" Tidak ada jawaban, tapi mata Nyonya Yasmin tampak sedikit bergetar, seolah ingin membuka. Bagi Aulia, itu lebih dari cukup. Air mata itu adalah tanda bahwa wanita itu masih memiliki perasaan, bahwa ia tidak sepenuhnya terkurung dalam keheningan. Aulia merasa harus sekaligus bahagia. Ia menunduk, lalu menggenggam tangan kurus itu dengan penuh kelembutan. "Jangan khawatir, Bu. Saya akan terus menemani Ibu. Kalaupun orang lain tidak percaya, saya percaya Ibu masih ada bersama kami, masih mendengar." Sejak hari itu, Aulia semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan tidak sia-sia. Doa-doanya, sentuhan kecilnya, mungkin memang terdengar sederhana, tapi justru itulah yang membuat hati seseorang bergerak. Ia pun bertekad, meski hanya seorang cleaning service, ia akan merawat pasien itu dengan sepenuh hati, seperti ia merawat keluarganya sendiri. Dan tanpa ia sadari, tetesan air mata pertama itulah yang membuka pintu bagi keajaiban-keajaiban besar yang sebentar lagi akan datang. Hari itu, kamar 912 terasa sunyi seperti biasanya. Hanya bunyi monitor jantung yang berdetak ritmis, diselingi suara mesin infus yang menetes perlahan. Aulia datang dengan senyum tipis, membawa setumpuk sprei bersih. Ia selalu berusaha membuat ruangan terasa nyaman, meski penghuninya tak mampu berkata sepatah kata pun. Dengan gerakan hati-hati, Aulia membuka selimut dan mengganti sprei ranjang. Tangannya bekerja cekatan, namun matanya terus melirik wajah pucat Nyonya Yasmin. Ada rasa iba yang sulit dijelaskan. Entah mengapa, setiap kali berada di dekat wanita itu, hatinya seperti dipenuhi rasa sayang yang tulus, seolah ia tengah merawat ibunya sendiri. Saat hendak menutup kembali selimut, Aulia berhenti sejenak. Ia menatap tangan kurus Nyonya Yasmin yang terkulai lemah di sisi ranjang. Entah dorongan dari mana, ia perlahan meraih tangan itu, lalu memijat lembut jari-jarinya sambil melafalkan doa. Bukan doa panjang, hanya potongan ayat pendek dan harapan sederhana. "Ya Allah, jika Engkau berkenan, berikanlah kekuatan pada beliau." Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Salah satu jari Nyonya Yasmin bergerak pelan, seolah memberi respon pada sentuhan Aulia. Awalnya Aulia mengira matanya salah melihat, namun saat ia menatap lebih lama, jari itu kembali bergerak, meski sangat halus. "Ya Allah, Bu, Ibu bisa bergerak?" bisik Aulia. Matanya membesar karena kaget. Ia langsung berdiri dan berlari ke pintu, memanggil perawat dengan panik. Beberapa perawat masuk, menatap pasien sebentar, lalu menggeleng. "Ah, paling cuma refleks saraf. Itu biasa terjadi pada pasien lumpuh," ujar salah satunya sambil tersenyum meremehkan. Yang lain bahkan terkekeh, seolah apa yang dilihat Aulia hanyalah hal sepele. Namun, berbeda dengan mereka, Aulia yakin betul ada sesuatu yang istimewa di balik gerakan itu. Hatinya berdesir, seperti ada bisikan lembut yang mengatakan, "Ini bukan kebetulan." Ia kembali mendekat, menggenggam tangan pasien, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Saya percaya, Bu. Ibu sedang berusaha kembali. Jangan menyerah, ya." Sejak kejadian itu, Aulia semakin rajin mengusap tangan dan kaki Nyonya Yasmin setiap kali membersihkan kamar. Ia tidak peduli pada cemooh perawat lain yang menganggapnya berlebihan. Baginya, ada sinyal kehidupan yang harus diperjuangkan. Keajaiban kecil itu menjadi awal sebuah harapan baru. Walau belum ada yang benar-benar percaya padanya, Aulia tahu ia sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ia meyakini, di balik tubuh yang tampak lemah dan tak berdaya, ada jiwa yang masih ingin bangkit, hanya menunggu waktu dan kasih sayang untuk kembali bersinar. Sejak kejadian jari yang bergerak itu, hati Aulia semakin teguh. Ia merasa ada kehidupan yang masih berusaha keluar dari tubuh rapuh Nyonya Yasmin. Setiap kali masuk kamar 912, ia bukan hanya datang membawa alat kebersihan, tapi juga membawa doa, harapan, dan semangat. Pagi-pagi sekali, ia akan menyapa dengan suara lembut. "Assalamualaikum, Bu Yasmin. Saya datang lagi ya. Hari ini kita coba sama-sama semangat." Lalu, sambil menyapu lantai, ia akan menceritakan hal-hal kecil tentang dunia luar, cuaca yang cerah,
anak-anak sekolah yang berlarian, atau tentang Arif yang belajar hafalan baru di rumah. Ia memperlakukan pasien itu seperti seseorang yang bisa mendengar, meski banyak orang yakin mustahil. Hari-hari berlalu, dan tanda-tanda kecil mulai muncul. Awalnya hanya kedipan mata yang terasa lebih teratur. Lalu suatu sore, ketika Aulia sedang menepuk bahu Nyonya Yasmin sambil melantunkan doa, ia merasakan tangan itu meremas lembut jarinya. Aulia terperanjat. "Bu, Ibu pegang tangan saya?" "Ya Allah, terima kasih." Air matanya menetes tanpa sadar. Kabar itu membuat dokter datang memeriksa. Mereka mencoba mengetes dengan cahaya senter, dan benar, mata pasien memberi sedikit respon. "Aneh, sangat aneh," gumam salah seorang dokter dengan wajah serius. Selama ini, mereka sudah hampir menyerah. Bahkan terapi pun sempat dihentikan karena dianggap sia-sia. Tapi kini, ada harapan kecil yang tak bisa diabaikan. Beberapa hari setelah itu, kejutan lain muncul. Aulia sedang merapikan tirai ketika ia mendengar suara lirih, hampir tak terdengar. Ia menoleh cepat, menajamkan telinga. Suara itu datang dari ranjang. Bibir pucat Nyonya Yasmin bergerak pelan, mengeluarkan satu kata terbata. "Hei, Lia!" Aulia terdiam, jantungnya seolah berhenti sesaat. Lalu air matanya mengalir deras. "Ibu, Ibu memanggil saya." Tangannya gemetar saat menggenggam tangan pasien. Suara itu memang lemah, nyaris seperti bisikan angin, tapi jelas menyebut namanya. Kabar ini membuat keluarga Nyonya Yasmin segera dipanggil. Mereka datang dengan wajah heran dan tak percaya. "Bagaimana mungkin? Dokter bilang sudah tidak ada harapan," ucap salah satu anaknya. Dokter pun hanya bisa menggeleng, mengakui bahwa secara medis ini di luar dugaan. Namun Aulia tidak memikirkan kerumitan medis. Ia hanya tahu, ada jiwa yang kembali berjuang. Ia terus berbisik lembut di telinga pasien. "Ibu kuat, Ibu pasti bisa. Saya di sini, selalu menemani." Sejak saat itu, kamar 912 yang tadinya sunyi dan penuh keputusasaan berubah menjadi ruang penuh harapan. Mesin-mesin medis masih berbunyi, namun kini ada suara lain yang mengisi ruangan itu. Suara doa, suara semangat, dan suara kecil seorang pasien yang berusaha bangkit dari lumpuh panjangnya. Bagi Aulia, ini bukan sekadar pekerjaan lagi. Ini adalah amanah. Dan ia bertekad untuk terus menjaga harapan itu, meski seluruh dunia meragukannya. Hari demi hari, keadaan Nyonya Yasmin kian menunjukkan perubahan yang tak pernah diperkirakan siapapun. Dari sekadar gerakan jari yang samar, lalu kelopak mata yang mampu berkedip, kini tubuhnya mulai bisa digerakkan perlahan dengan bantuan terapi. Semua orang di rumah sakit terheran-heran. Bahkan dokter yang menangani sempat berkali-kali memeriksa ulang data medisnya. Ini mustahil secara medis, tapi nyatanya beliau pulih, ujar salah satu dokter sambil menggeleng tak percaya. Di tengah rasa kagum itu, perlahan rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Saat Nyonya Yasmin sudah bisa berkomunikasi meski terbata-bata, ia menatap Aulia dengan penuh syukur. Suaranya serak, namun jelas keluar dari bibir yang lama membisu. "Anak, kau bukan perawat biasa. Kau punya sesuatu yang lain. Apa yang kau lakukan padaku?" Aulia terdiam, pipinya merona malu. Ia tak pernah bermaksud menyembunyikan apapun, hanya merasa kebiasaannya terlalu sederhana untuk dianggap berharga. Dengan suara lirih, ia akhirnya berkata, "Itu hanya kebiasaan yang diajarkan almarhumah ibu saya, Bu. Waktu kecil, ibu sering dipanggil tetangga untuk menolong orang sakit. Bukan dengan obat-obatan, tapi dengan pijatan lembut sambil membacakan doa-doa. Saya dulu sering membantu, kadang hanya memegang tangan pasien dan ikut membaca ayat pendek." Air mata menetes dari sudut mata Nyonya Yasmin. Ia merasakan betul bahwa sentuhan itu bukan sekadar pijatan, melainkan ada energi ketulusan yang mengalir. Baginya, doa yang keluar dari hati seorang gadis miskin itu jauh lebih ampuh dibanding alat medis canggih. Kabar tentang rahasia Aulia pun menyebar di antara staf rumah sakit. Ada yang kagum, ada pula yang meremehkan. "Ah, paling cuma kebetulan,"
bisik seorang perawat. Tapi bagaimana mungkin kebetulan bisa membuat pasien lumpuh setahun lebih mulai bisa bergerak? Balas yang lain. Bagi Aulia sendiri, ia tak pernah merasa memiliki kemampuan istimewa. Ia hanya yakin bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan hati yang bersih pasti akan sampai. Semua karena Allah, bukan karena saya, ucapnya setiap kali ada yang memuji. Nyonya Yasmin semakin hari semakin pulih. Tubuhnya mulai bisa digerakkan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya sang dokter memberi jadwal fisioterapi intensif. Namun, semua titik awal itu bermula dari sentuhan sederhana Aulia, warisan kecil dari ibunya yang penuh kasih sayang. Malam itu, saat pulang dari rumah sakit, Aulia menengadah ke langit. Bintang-bintang berkelip, seakan menyampaikan salam dari ibunya di alam sana. Ia berbisik lirih, "Terima kasih, Bu. Ilmu sederhana yang Ibu ajarkan ternyata bisa jadi jalan saya menolong orang lain. Semoga pahala mengalir untuk Ibu di sana." Dan di sanalah, Aulia menyadari sesuatu, bahwa kasih sayang seorang ibu tak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam doa, dalam kebiasaan kecil, dan dalam jejak yang ditinggalkan untuk anaknya. Hari itu menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan Aulia. Setelah sekian lama hanya bisa merawat dan mendoakan, kini ia dipanggil secara khusus ke ruang perawatan pribadi yang sudah disulap menjadi ruang pemulihan. Nyonya Yasmin, yang dulu hanya bisa terbaring lemah dengan kabel dan mesin, kini sudah mampu duduk di kursi roda dengan wajah yang jauh lebih segar. Senyumnya memancarkan harapan baru, dan matanya penuh rasa syukur. Begitu Aulia masuk, Nyonya Yasmin langsung mengulurkan tangannya. Suaranya bergetar, penuh emosi yang sulit ditahan. "Anak baik, tanpa kamu, mungkin Ibu tidak akan bisa duduk di sini lagi. Kamu bukan hanya membersihkan kamar, kamu membersihkan hati Ibu dari rasa putus asa." Aulia tercekat, air matanya menetes tanpa bisa ia cegah. Ia menggenggam tangan Nyonya Yasmin dengan lembut. "Semua atas izin Allah, Bu. Saya hanya melakukan hal kecil yang ibu saya ajarkan dulu. Kalau boleh, jangan pernah merasa berhutang pada saya." Namun Nyonya Yasmin menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Kebaikanmu terlalu besar untuk diabaikan. Ibu ingin membalasnya." Hari itu juga, Nyonya Yasmin membuat keputusan besar yang mengejutkan semua orang. Ia menghadiahi Aulia beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tak hanya itu, ia juga memberikan sebuah rumah layak huni untuk keluarga Aulia di pinggiran kota. Rumah kecil namun nyaman, jauh dari sempit dan bocornya atap kontrakan lama. "Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi khawatir soal tempat tinggal atau biaya sekolah. Anggap ini hadiah kecil dari ibu," ucapnya dengan senyum hangat. Aulia menangis terseduh, sujud syukur di lantai. Baginya, semua ini terlalu besar, terlalu indah untuk dirinya yang hanya seorang gadis miskin. Tapi Nyonya Yasmin terus meyakinkan, kebaikan yang datang dari hati pantas mendapatkan balasan terbaik. Tidak berhenti di situ, Nyonya Yasmin juga menawari Aulia pekerjaan tetap di perusahaannya. Posisi itu bukan sekadar asisten atau staf rendah, melainkan jalur khusus agar Aulia bisa belajar, berkembang, dan kelak menempati posisi yang layak. Keluarga Nyonya Yasmin pun mendukung keputusan itu, meski ada beberapa yang awalnya terkejut. Salah satunya adalah Radin, anak laki-laki tunggal Nyonya Yasmin. Sejak awal ia memang kerap memperhatikan cara Aulia merawat ibunya. Namun kali ini, ia semakin kagum. Bukan hanya karena Aulia berhasil membantu pemulihan ibunya, tapi juga karena ketulusannya yang tak pernah meminta balasan. "Jarang sekali ada orang seperti kamu," kata Radin saat mereka berpapasan di lorong rumah sakit. Senyumnya tulus, dan Aulia hanya bisa menunduk malu. Sejak hari itu, hidup Aulia perlahan berubah. Dari seorang gadis sederhana yang hanya membersihkan kamar pasien, ia kini menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup keluarga besar Nyonya Yasmin. Dan yang lebih berharga dari semua itu, ia menyadari bahwa setiap kebaikan, betapapun kecilnya, akan selalu kembali dengan cara yang tak terduga. Hari itu menjadi lembaran baru dalam hidup Aulia. Dari seorang gadis miskin yang bekerja sebagai pembersih kamar, kini ia dipandang dengan hormat, bahkan disebut sebagai penyelamat.
Namun, di balik semua hadiah dan penghargaan yang diterimanya, Aulia menyimpan keyakinan yang sederhana. Semua yang terjadi bukanlah karena dirinya, melainkan semata-mata karena izin Allah. Saat pertama kali melangkah ke kamar VIP itu, Aulia hanya berniat membersihkan ruangan agar nyaman. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tangannya akan menjadi perantara kesembuhan bagi seorang wanita kaya raya yang telah lama terbaring lumpuh. Kini, melihat Nyonya Yasmin bisa tersenyum cerah, duduk, bahkan sesekali mencoba melangkah dengan bantuan terapi, Aulia merasa hatinya penuh rasa syukur. Di rumah barunya yang sederhana namun nyaman, Aulia setiap malam selalu menatap langit dan berdoa. Ia mengingat wajah ibunya yang telah tiada, perempuan sederhana yang mewariskan bukan harta benda, melainkan doa-doa tulus dan kebiasaan menolong orang sakit dengan kasih sayang. "Ibu, ternyata warisanmu jauh lebih berharga dari apapun," bisiknya lirih setiap kali rindu datang. Kehidupan Aulia memang berubah drastis. Ia tidak lagi harus khawatir tentang biaya hidup atau tempat tinggal. Ia bahkan kini bisa menyekolahkan adiknya dengan layak, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, yang membuat hatinya paling bahagia bukanlah harta atau fasilitas yang ia dapatkan, melainkan senyum sehat Nyonya Yasmin. Setiap kali mereka bertemu, Aulia selalu merasa bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang kembali menemukan harapannya. Radin, putra Nyonya Yasmin, juga semakin sering berbincang dengan Aulia. Ia bukan hanya kagum, tetapi juga terinspirasi oleh ketulusan seorang gadis sederhana yang mengajarkan arti ikhlas dalam berbuat baik. Baginya, Aulia adalah bukti nyata bahwa cinta kasih tidak mengenal status atau harta. Cerita Aulia menjadi buah bibir di rumah sakit, bahkan tersebar hingga ke masyarakat luas. Banyak orang yang tadinya meremehkan profesi cleaning service mulai menyadari bahwa pekerjaan apapun bisa menjadi jalan kebaikan bila dijalani dengan hati yang ikhlas. Hikmah besar dari kisah ini jelas. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan hati tulus bisa melahirkan keajaiban besar. Doa tidak pernah sia-sia, dan kasih sayang yang murni akan selalu menemukan jalannya. Aulia kini menjalani hidup dengan lebih mantap, bukan karena ia merasa istimewa, tetapi karena ia sadar bahwa setiap manusia, betapapun sederhananya, bisa menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Yang terpenting hanyalah niat dan ketulusan. Ia menutup matanya malam itu dengan senyum, berbisik pada dirinya sendiri. "Alhamdulillah, ternyata membersihkan kamar bisa membersihkan hati." Dan doa ibu benar-benar tidak pernah berhenti bekerja.